Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham PTBA dan Indi ya. Untuk saham PTBA ini isunya adalah akan menggelar RUPS pada Rabu 24 Mei ya. Dengan begitu kita bisa berharap kira-kira dividennya berapa ya. Kalau nanti setelah RUP diputuskan dividennya cukup besar, ini pasti akan membawa sentimen positif bagi PTBA ya. Dan untuk Indi juga ya. Ini kita bahas dulu saham PTBA dulu. Karena PTBA ini kan pendapatannya naik ya, di tahun 2020-an naik, kemudian dividennya juga naik, jadi diprediksi dividennya PTBA ini bisa sampai sekitar 20%-an ya dari harga yang sekarang. Kalau kita lihat harga PTBA sekarang itu berapa ya? $39.50 ya. 39.50, kemudian IPS-nya 1001 ya. 1091. Net profitnya 12 triliun, dividen yieldnya 17,43% ya, mungkin hampir bisa sekitar 17 atau sampai 20% ya. Nah, ini pembagian dividennya belum ada karena nunggu hasil RUP ya. RUP-nya 24 Mei. Nah, ini kemarin PTBA terkoreksi ya karena harga batubara dunia turun. Tapi terkoreksinya juga nggak terlalu dalam teman-teman ya. Karena memang investor masih berharap dapat dividen ya. Dan ini masih tertahan di sekitar 3920 sampai 4060 ya. Ini ada kena profit taking di 4060. Jadi masih 3 bulanan naik, ini dari 3260 sampai 3960 ya. Ini sudah sekitar berapa persen ya? Hampir 20% ini ya. Jadi kalau misalnya nanti setelah pembagian dividen harga batubara rontok gitu, ya dia turunnya bisa di paling banter di sini ya, 3260. Nah, ini 3 tahun naik, 5 tahun fluktuatif tapi hampir sama. Tapi kalau kita lihat dividennya ini PTBA termasuk pembagian dividennya rutin ya dari 2017, 18, 19, 20, 21 ya. Dengan dividen yang sekitar 17,43% itu sudah sangat worth it ya pertumbuhannya. Kalau kita lihat teknikalnya coba. Nah, ini teknikalnya PTBA secara MACD osilator memang trennya masih turun ya teman-teman. Nanti kita tunggu ada pantulan. Nanti kalau ada hijau ya sekitar cukup bagus itu baru masuk ya. Kalau kita lihat Bollingernya coba. Bollinger juga masih trennya masih turun. MACD biasa ada penurunan juga, tapi masih berpotensi untuk naik ya. Teknikalnya gimana coba? Masih sell ya teman-teman, 3960. RSI juga sell, stokastik juga sell.
MACD buy tapi ada potensi untuk turun. Foreign masih jualan. Kalau kita lihat Indi, coba kita lihat Indi ya. Indi ini foreign masih jualan juga, teknikalnya sudah tembus MA5 ya. Jadi ada potensi untuk naik nih Indi. Di atas MA100, MA200 masih di bawah MA200 ya. Target terdekat di 2700 ya. Kalau tembus 2700 ini bagus Indi. Tapi RSI stokastik strong sell ya, hanya MACD yang buy ya Indi ini. Ya ini udah naik tinggi banget ini Indi. Ada potensi untuk koreksi. Wih, Bollingernya juga ada potensi koreksi. Tunggu aja dulu di bawah untuk Indi. MACD-nya coba kita lihat. Ya, MACD juga ada potensi untuk turun ya. Indi ini newsnya apa nih? Belum ada ya, dividennya Indi belum ada. RUPS-nya juga belum ada. Coba kita cek di beritanya. RUPS Indi. Nah ini Indi mau gelar RUPS tanggal berapa ini? 19 April ya, berarti besok kalau nggak salah. Ini tanggal berapa? Oh iya, berarti Rabu nih teman-teman. Besok kalau RUPS-nya bagus, kemudian dividennya juga lumayan, hasilnya lumayan, maka ini saham ini bisa naik ya. Nah, di sini sentimen positif, teman-teman bisa spekulasi buy ya untuk Indi ini. Walaupun dia sudah naik tinggi, tapi bisa jadi ini nanti masih bisa naik lagi ya ini ya. Ya. Kemungkinan pembagian dividennya itu ini biasanya hari apa itu? Kita lihat. Mei atau Agustus ini kemungkinan Mei ini teman-teman ya. Kalau RUPS-nya April itu kemungkinan dividennya Mei. Dan dividennya Indi itu berapa persen? 4% ya, lumayan. 4% ya. Terus kalau ini kita lihat dari harga PBV-nya ini Indi memang masih kecil ya, 0,74 ya. Jadi masih ada potensi naik cukup tinggi ya untuk Indi, walaupun secara tahunan saham Indi masih fluktuatif ya. 3 tahun naik, 5 tahun naik turun ya, karena sempat turun di tahun 2020. Baru dari 2020 ke sekarang ini trennya positif ya, naik terus ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Indi dan PTBA ya. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena harga batubara juga sekarang sedang turun. Bisa jadi nanti saham-saham batubara juga dibawa turun dulu. Kecuali yang isunya bagus ya, seperti PTBA yang dividennya besar, kemudian Adaro, Indi, terus UNTR gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.